Shalom, selamat pagi Ibu. Perkenalkanlah, nama saya Maria Kalista Paulina Biru, NIM 22040200049 dari Prodi Agribisnis 2. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu herbarium dan bagaimana proses membuat herbarium. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan tujuan dari herbarium. Yang pertama adalah pengertian dari herbarium. Herbarium adalah suatu koleksi spesimen tumbuhan yang diawetkan. Istilah herbarium dapat juga merujuk pada bangunan atau ruangan di mana spesimen-spesimen tersebut disimpan, atau pada lembaga ilmiah yang tidak hanya menyimpan tetapi juga menggunakannya untuk penelitian. Pada poin yang kedua yaitu fungsi herbarium. Beberapa fungsi herbarium adalah sebagai tempat penyimpanan material atau spesimen yang digunakan sebagai referensi, sebagai bahan identifikasi, yaitu dengan mencocokkan suatu spesimen yang belum diketahui namanya dengan koleksi yang sudah diketahui, sebagai arbitar untuk nama spesimen yang benar. Yang ketiga adalah tujuan herbarium. Tujuan dari herbarium yaitu herbarium dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan untuk mentranskripsikan taksom tumbuhan. Ia mempunyai holotype untuk tumbuhan tersebut. Herbarium juga dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk para ahli bunga atau ahli taksonomi. Setelah kita mendengarkan pengertian, fungsi, dan tujuan dari herbarium, di sini saya juga akan menjelaskan tentang morfologi tanaman cabai. Morfologi tanaman cabai. Yang pertama adalah daun. Daun tanaman cabai bervariasi menurut spesies dan varietasnya. Ada daun yang berbentuk oval, lonjong, bahkan ada yang lancet. Warna permukaan daun bagian atas biasanya berwarna hijau, hijau tua, bahkan hijau kebiruan. Sedangkan pada permukaan daun, bagian bawah umumnya berwarna hijau muda, hijau pucat, atau hijau. Permukaan daun cabai ada yang halus, ada pula yang berkerut, dan ukuran panjang daun cabai antara 3-11 cm dengan lebar antara 1-5 cm. Yang kedua adalah batang. Tanaman cabai merupakan tanaman perdu dengan batang tidak berkayu. Biasanya, batang akan tumbuh sampai ketinggian tertentu, kemudian membentuk banyak percabangan. Untuk jenis-jenis cabai rawit, panjang batang biasanya tidak melebihi 100 cm. Namun, untuk jenis cabai besar, panjang batang atau ketinggian dapat mencapai 2 meter bahkan lebih. Batang tanaman cabai berwarna hijau, hijau tua, atau hijau muda. Pada batang yang telah tua, biasanya batang paling bawah akan muncul warna coklat seperti kayu. Ini merupakan kayu semu yang diperoleh dari pengerasan jarisan parenkim. Yang ketiga adalah akar. Tanaman cabai memiliki perakaran yang cukup rumit dan hanya terdiri dari akar serabut saja. Biasanya, akar terdapat bintil-bintil yang merupakan hasil simbiosis dengan beberapa mikroorganisme. Meskipun tidak memiliki akar tunggang, namun ada beberapa akar tumbuh ke arah bawah yang berfungsi sebagai akar tunggang semu. Yang keempat adalah bunga. Bunga tanaman cabai juga bervariasi, namun memiliki bentuk yang sama, yaitu berbentuk bintang. Ini menunjukkan tanaman cabai termasuk dalam subkelas Ateridae atau berbunga bintang. Bunga biasanya tumbuh pada ketiak daun dalam keadaan tunggal atau bergerombol dalam tandan. Dalam satu tandan, biasanya terdapat 2-3 bunga saja. Mahkota bunga
Mahkota bunga tanaman cabai warnanya bermacam-macam. Ada yang putih, putih kehijauan, dan ungu. Diameter pada bunganya antara 5-20 mm. Bunga tanaman cabai merupakan bunga sempurna. Artinya, dalam satu tanaman terdapat bunga jantan dan bunga betina. Pemasakan bunga jantan dan bunga betina dalam waktu yang sama atau hampir sama sehingga tanaman dapat melakukan penyerbukan sendiri. Namun, untuk mendapatkan hasil buah yang lebih baik, penyerbukan silang lebih diutamakan. Karena itu, tanaman cabai yang ditanam di lahan dalam jumlah yang banyak, hasilnya lebih baik dibandingkan tanaman cabai yang ditanam sendirian. Penyerbukan tanaman cabai biasanya dibantu angin atau lebah. Kecepatan angin yang digunakan untuk penyerbukan antara 10-20 km per jam atau angin sepoi-sepoi. Angin yang terlalu kencang justru akan merusak tanaman, sedangkan penyerbukan yang dibantu oleh lebah dilakukan saat lebah tertarik mendekati bunga tanaman cabai yang menarik penampilannya dan terdapat madu di dalamnya. Yang kelima adalah buah dan biji. Buah cabai merupakan bagian tanaman cabai yang paling banyak dikenal dan memiliki banyak variasi. Buah cabai terbagi dalam 11 tipe bentuk, yaitu serrano, cubanele, cayenne, pimento, Anaheim chile, cherry, jalapeno, elongate bell, ancho, banana, dan blocky bell. Hanya ada 10 tipe bentuk buah cabai, di mana tipe elongate bell dan blocky bell dianggap sama. Setelah kita mendengarkan morfologi dari tanaman cabai, di sini saya akan menunjukkan alat dan bahan untuk membuat herbarium. Alat-alat yang disiapkan dalam pembuatan herbarium adalah yang pertama, tanaman. Di sini tanaman yang saya gunakan adalah tanaman cabai. Yang kedua, gunting. Ketiga, alkohol. Keempat, double tip. Kelima, kertas koran atau double folio bekas. Yang keenam, kardus. Yang ketujuh, penindi. Di sini penindinya ini saya menggunakan buku dan alat-alat berat yang lainnya. Di sini saya juga telah memaparkan video alat dan bahannya. Baik, di sini alat dan bahan untuk melakukan uji coba pada tanaman atau melakukan herbarium ini. Yang pertama adalah tumbuhan. Jadi tumbuhan yang saya ambil di sini adalah tumbuhan cabai. Dan yang kedua yaitu gunting. Dan yang ketiga adalah alkohol. Yang keempat, kertas koran atau buku gambar. Karena di sini saya tidak memiliki kertas koran, jadi saya memakai kertas buffalo. Dan double folio yang bekas. Yang kelima yaitu kardus. Dan untuk penindingnya itu saya menggunakan buku. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan dari herbarium. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, ambil tanaman yang akan dipraktekkan. Yang ketiga, setelah diambil, lalu cuci bersih tanaman tersebut menggunakan air yang mengalir. Keempat, keringkan tanaman yang sudah dicuci tadi. Yang kelima, setelah dirasa kering, letakkan tanaman tersebut di atas kardus. Yang keenam, lalu tap-tap secara perlahan menggunakan tisu ke permukaan tanaman dan batang, serta pada akar tanaman yang akan dilakukan uji coba. Yang ketujuh, setelah ditap-tap secara perlahan dan sudah rata ke permukaan maupun di sela-sela tertutup pada tanaman. Yang ke-8, lalu siapkan kertas koran atau double folio bekas. Lalu taruh tanaman yang sudah dibaluri alkohol, dipindahkan dari kardus ke double folio untuk persiapan disimpan dalam jangka waktu 3-7 hari atau selama 3 minggu.
Yang kesembilan, jika sudah dipindahkan agar tanaman tersebut tidak bergeser, gunakan double tip. Yang ke-10, setelah melakukan tahap tersebut, simpan tanaman tersebut di tempat yang sejuk dan tutup tanaman tersebut menggunakan koran atau double folio bekas. Yang ke-11, lalu tindikan menggunakan buku atau barang lainnya di atas tanaman tersebut. Di sini saya juga memaparkan video cara pembuatannya. Jadi di sini tanaman yang saya ambil adalah tanaman cabai. Ini adalah gambar keseluruhannya, dan ini proses pengambilan tanaman cabai. Dapat kita lihat bersama bentuk dari tanaman cabai tersebut, dari akar hingga daun. Setelah tanaman diambil, di sini saya mencuci tanaman tersebut dengan bersih menggunakan air yang mengalir. Saya mencuci dari daun, batang, hingga akar. Ini adalah proses pencucian yang saya lakukan. Di sini juga dapat kita simak video berikut. Setelah saya mencuci tanaman cabai tersebut hingga bersih, di sini saya mengeringkan tanaman cabai tersebut agar bisa masuk ke proses selanjutnya. Ini adalah proses yang telah kering, dan setelah kering saya mentep-tep tisu yang sudah dibaluri alkohol pada tanaman cabai. Dan ini adalah hasil yang telah saya lakukan, yaitu tep-tep pada tanaman cabai menggunakan alkohol dan tisu. Ini adalah penampakannya secara keseluruhan. Taruh tanaman yang sudah dibaluri alkohol, pindahkan dari kardus ke double folio untuk persiapan disimpan dalam jangka waktu 3-7 hari atau selama 3 minggu. Agar tanaman cabai tersebut tidak bergeser, saya menggunakan double tape untuk perekat. Ini adalah hasil setelah saya merekatkan double tape pada tanaman cabai agar tanaman tersebut tidak bergeser dan berpindah tempat. Setelah itu, saya menutup tanaman cabai tersebut menggunakan double folio bekas. Lalu, saya menaruh benda berat seperti kertas, buku-buku, dan karena di sini juga saya tidak memiliki banyak bahan yang berat, jadi saya menggunakan buku yang banyak dan juga gitar sebagai bahan penindi yang berat. Di sini dapat kita lihat dan simak bersama. Inilah hasil herbarium yang telah saya awetkan dalam beberapa hari. Jika ada kesalahan dan penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.